إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang bertakwalah yang benar-benar mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah pelaksanaan ibadah haji dan umrah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, kita sekarang di salah satu bulan dari bulan-bulan suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih, yaitu bulan Dzulqa'dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Satu tahun terdapat 12 jumlah bilangan bulan. Dari 12 tersebut terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berada secara berurutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Allah Al-Muharram. Dan bulan yang keempat bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar, yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Kemudian setelah bulan Dzulqa'dah, kita akan mendapati bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang agung dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat ibadah yang sangat mulia, bahkan termasuk rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
wa iqamis salah, wa shaumi Ramadan, wa ita'iz zakah, wa hajji baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 perkara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Haji merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hampir secara rinci di dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan, maka katakanlah bulan-bulan tersebut untuk batasan-batasan dan juga untuk menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji dikerjakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Intinya amal ibadah haji adalah amal ibadah yang agung. Dan amal ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran saking agungnya secara rinci dan secara detil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita pada kesempatan kali ini mengambil faedah-faedah dari amal ibadah haji. Semoga pelajaran yang kita bisa ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini menjadikan kita yang tidak menunaikan ibadah haji, menjadikan kaum muslimin yang belum diberikan kesempatan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil pelajarannya demi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yaitu haji mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah senantiasa tidak akan diterima kecuali ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas yang tidak berharap pujian dari Allah, tidak berharap pujian kecuali dari Allah, dan tidak berharap hadiah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Ikhlas adalah tatkala beramal kamu tidak menuntut seseorang yang melihat atas amalmu selain Allah, dan tidak menuntut seseorang yang memberikan ganjaran pahala atas amalmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah haji disebutkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berhaji, dia berihram. Setelah berihram, maka diwajibkan atau disyariatkan untuk membaca talbiyah. Talbiyah di dalamnya terdapat keikhlasan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilan Engkau setelah Engkau mengundang kami. Aku memenuhi panggilan Engkau, hanya Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau. Sesungguhnya nikmat, pujian, kekuasaan hanya milik Engkau, tiada sekutu bagi Engkau. Disinilah keikhlasan, disinilah ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma hajjun la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, inilah haji yang tidak ada riya, tidak ingin dipuji, tidak ingin dapat hadiah, dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Tidak ingin memperdengarkan amalan kepada manusia kecuali kepada Allah. Ini pelajaran yang paling utama di dalam ibadah haji, bahwa haji mengajari kita
untuk senantiasa mengukur hati dalam seluruh amal ibadah. Ikhlaskah kita? Lima fa'alta, untuk apa kamu mengerjakan ibadah ini? Untuk siapa kamu tuju? Apakah hanya untuk Allah atau pujian manusia atau hadiah dari manusia? Pelajaran yang kedua, yaitu haji mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah hanya akan diterima dan dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji disyariatkan pada bulan-bulan yang sudah berbilang. Ibadah haji bisa dikerjakan dari mulai seseorang berihram di bulan Dzulqa'dah ataupun sampai kepada bulan Dzulhijjah. Siapa yang mengerjakan ibadah haji di luar waktunya, maka tidak akan pernah dianggap sebagai haji. Kalau seandainya ada orang berwukuf di Arafah di selain tanggal 9 Dzulhijjah, siang harinya ataupun malam harinya sebelum fajar tanggal 10 tiba, maka kemanapun dia pergi di gunung-gunung yang ada di kota Mekah, tidak akan bisa diterima wukufnya tersebut. Karena wukuf hanya dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haji dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku tata cara beribadah haji kalian. Tidak akan pernah diterima amal ibadah seseorang tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir dalam khutbah ini dan bukan yang paling akhir dari pelajaran-pelajaran haji, bahwa haji mengajari kita ketika kita berkumpul dengan orang banyak, ketika kita bergaul dengan orang banyak, baik ketika di Mekah, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, kembali lagi ke Mina, kembali lagi ke Mekah, kemudian kembali ke kampung halaman, kemudian kita bergaul sesama manusia, maka jagalah kelakuan, berbuatlah sesuai dengan apa yang kita inginkan orang lain berbuat kepada kita seperti itu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Haji diwajibkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Barang siapa yang diwajibkan padanya pada bulan-bulan tersebut untuk berhaji, maka janganlah dia berkata-kata kotor. Seorang mukmin tidak berkata-kata kotor. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang beriman bukan yang suka mencaci, bukan suka melaknat, bukan suka berkata kotor, berkata kasar. Fala rafatha wala fusuqa. Tidak berbuat kefasikan, mengganggu orang lain, tidak berbuat kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah dengan menzalimi orang lain. Wala jidala fil hajj. Tidak bertengkar, tidak berkelahi. Pelajaran yang sangat berarti dari haji, kita manusia makhluk sosial. Maka ketika kita makhluk sosial, maka hati-hatilah bergaul dengan manusia. Perhatikan ucapan, perhatikan perbuatan. Apakah kalau seandainya saya mengucapkan ini kepada seseorang, orang tersebut akan sakit hati, sebagaimana kalau seandainya dia mengucapkan kepada saya sakit hati atau tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wal ya'ti ilan nas bima tuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaklah engkau gauli manusia dengan perbuatan, dengan sikap yang kamu ingin manusia bergaul dengannya kepadamu. Kalau tidak ingin didustai, maka jangan berdusta kepada manusia. Kalau tidak ingin dipukul, jangan memukul manusia. Kalau tidak ingin menghibah, maka jangan menghibah manusia. Dan terdapat pelajaran menarik untuk hak-hak sesama manusia. Kalau kita punya dosa kepada Allah, kita bertaubat. Allah Maha Penerima taubat. Allah rahmatnya mendahului dibandingkan kemurkaannya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bertaubat, maka niscaya Allah akan menerima taubat kita. Akan tetapi kalau kita berbuat zalim kepada manusia, mengambil hartanya, memukulnya, mencacinya, menghibahnya, maka tidak bisa kita hanya dengan taubat kepada Allah. Kita harus minta halal kepada manusia tersebut. Tidak bisa hanya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Kalau tidak, pasti kita akan berhadapan dengan orang tersebut di hari kiamat. Seorang yang terbunuh di hari kiamat akan membawa kepalanya di hadapan Allah. Kemudian yang membunuhnya akan dihadapkan kepada orang yang terbunuh. Kemudian yang terbunuh berkata, "Ya Rabb, sal lima qatalani." Wahai Rabb, tanya pembunuh ini, kenapa dia membunuhku? Begitulah kejadian nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi fi syai' aw fi 'irdihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya di dalam sesuatu apapun, di dalam harga dirinya, maka mintalah hari ini halal kepadanya sebelum nanti di hari kiamat tidak ada emas dan perak untuk bayar. Disinilah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, perhatikan hak-hak, tanggung jawab Anda yang ada pada orang lain, hutang, menzalimi orang, atau apapun tanggung jawab Anda yang ada pada orang lain, maka minta halal sebelum mati. Karena amal saleh yang kita miliki tidak akan bisa menambal kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Tidak bisa dengan istighfar, tidak bisa dengan taubat. Taubatnya harus minta halal. Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i, ulama Islam abad ke-7 Hijriah mengatakan, "Fihi dalilun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah." Di dalam hutang seorang manusia yang tidak dibayar, kemudian ruhnya tidak diterima oleh Allah sampai dia melunasi hutangnya. Di dalam hadis tersebut terdapat pelajaran bahwasanya hak antar sesama manusia tidak bisa ditambal, tidak bisa ditebus dengan amal-amal saleh. Mungkin dia ahli ibadah, ahli masjid, ahli puasa sunnah, ahli baca Quran, hafal Quran, akan tetapi dia menzalimi hak orang lain, maka dia akan berhadapan nanti dengan orang lain tersebut di akhirat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik
wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, at-taqwa taqwa Allah azza wa jalla bi fi'li ma amara Allah bih wa ijtinabi ma nahahu Allah an. Hendaklah kalian selalu bertakwa. Hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Ayyuhal muslimun, di dalam bulan Dzulhijjah, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, maka ketika dia mengerjakan ibadah haji tamattu' ataupun ibadah haji qiran, maka mereka diwajibkan untuk menyembelih hewan hadyu. Dan hewan hadyu termasuk daripada kewajiban haji bagi yang menunaikan ibadah haji dan haji tamattu dan qiran. Adapun kaum muslimin yang tidak mengerjakan ibadah haji, maka disyariatkan bagi mereka untuk berkurban pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Dan ibadah kurban adalah ibadah yang agung. Cukup keagungannya disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Imam para ahli tafsir mengatakan salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha, dan sembelih yang dimaksud di sini adalah yaitu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, pelajaran yang kita bisa ambil dari berkurban, yang pertama yaitu dari kisah kurban. Kurban adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang melihat di mimpi beliau menyembelih anaknya yang sangat beliau cintai saat itu, yaitu Ismail alaihissalam. Ayyuhal muslimun, pelajarannya di sini adalah bahwa kecintaan tatkala kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang hakiki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika setelah 86 tahun menunggu seorang anak, beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang saleh. Kemudian setelah 86 tahun Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak laki-laki yang halim, yang sangat baik, penyabar, tidak cepat balas dendam. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak, kemudian anak tersebut menjadi dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai Ismail alaihissalam dewasa, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud as-sa'yu yaitu Nabi Ismail bisa jalan seperti jalan bapaknya. Nabi Ismail mengerjakan pekerjaan bapaknya. Ibrahim alaihissalam sangat mencintai anaknya. Kemanapun Ibrahim pergi, senantiasa dia bawa anaknya, senantiasa yatafaqaduhu, senantiasa mencari Ismail, anak satu-satunya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Ketika gelar Khalilullah, kekasih Allah terdekat, maka tidak pantas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki rasa cinta yang berlebih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah menguji Nabi Ibrahim untuk membunuh yang dicintainya.
untuk menyembelih yang dicintainya. Untuk apa? Agar cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa semakin besar ujian, memuncak, semakin sulit, maka yakinilah semakin datang sebentar lagi jalan keluar dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra." Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak akan mungkin Allah membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka bersabarlah, wahai saudaraku yang sedang diuji oleh Allah. Semakin besar, semakin sulit, semakin memuncak kesulitan, maka yakinlah jalan keluar pasti sebentar lagi datang. Lihat cerita Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya menyerahkan diri, Nabi Ismail berbaring, Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan kabshin aqran a'yun, dengan domba yang putih, yang gemuk, yang bertanduk dan sangat indah. Lihat, setelah kesulitan pasti ada datang kemudahan. Maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, ketahuilah dan yakinilah pilihan Allah adalah yang terbaik. Pilihan Allah adalah yang paling indah hasilnya. Maka taatlah selalu kepada Allah, meskipun terkadang dengan kasat mata kita sedikit manfaatnya dari sisi duniawi, sedikit keuntungannya dari harta. Kita harus meninggalkan yang haram, kita harus mengerjakan yang halal, tetapi hasil yang halal sedikit dibandingkan yang haram. Maka teruslah istiqamah. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata kepada bapaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Subhanallah. Mungkin saja Nabi Ibrahim bisa tidak bercerita kepada anaknya Ismail karena itu sekedar mimpi. Tapi Nabi Ibrahim yakin ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpinya para nabi adalah benar adanya. Bisa saja Nabi Ibrahim simpan di dalam hati mimpi tersebut, tetapi beliau yakin. Beliau mengatakan, inni azhabu ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku akan pergi kepada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Ingat, pilihan Allah itulah yang terbaik. Makanya Nabi Ismail berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan untukmu, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu pelajaran haji dan berkurban. Semoga menjadikan kita semakin taat, semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين.
اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.